Assalamualaikum. Wan, Waalaikumsalam, Jak. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam, Jak. Lagi ngapain lu? Ngapa-ngapain sih, kita habis buka puasa aja ini. Oh, apa kabar lu? Alhamdulillah Sekarang? baik. Lu sendirinya gimana? Alhamdulillah. Gimana? Aktivitas lu lancar? Gua perhatiin lu sibuk banget kayak padat jadwal lu. Enggak juga sih, Kita mah selagi ada waktu kosong ya kita sempatin lah. Gua denger-denger lu sambil ternak musang. Bener tuh? Enggak sih. Iya juga. Kan kita juga sebagai sampingan gitu. Sejak kapan lu main musang gitu? Gua mulai bisnisnya sih baru, tapi kalau mulai mainnya mah udah lama, dari SMP. Hmm, Sekarang lu punya berapa musang emang? Kira-kira? Yang di Yang lu tahu? yang di rumah mah yang buat peliharaan gua doang cuma dua. Yang Dua. di tempat yang buat ternak mah ada 15 ekoran indukan. Itu 15 ekor dari mana dapatnya? 15 ekor ya dari bocah-bocah juga kan, ada yang patungan, ada yang pokoknya musangnya udah, maksudnya udah ada yang punya dah, tapi ya kita taruh di tempat musangnya situ, di rumah musangnya kan ada penitipannya Hmm, khusus breeding. Tapi rame peminat musang lagi pandemi gini. Alhamdulillah, justru malah pas pandemi kayak gini kan orang-orang pada sibuk di rumah kan, kagak ada kerjaan lain kan gitu maksudnya, ya otomatis cari hobi lah gitu. Emang satu ekor musang berapa harganya sekarang? Tergantung, bervariasi. Kalau misalnya musang pandan normal mah kita harganya 400-500 gitu kan. Kalau harga jantan sama betina sama apa beda? Sama. Sama. Ya pokoknya tergantung jenis musang sama tergantung kualitas si musangnya. Hmm, Tapi yang bagus tuh musang tuh jenis apa yang paling mahal sekarang? Paling mahal kalau untuk normalannya, ya musang normalannya paling mahal ya musang bulan lah. Musang bulan. Iya. Tapi kalau udah main morp tuh musang pandan lah. Musang pandan. Musang pandan yang suka pada liar-liaran di rumahan ya, genteng ya pada ya. Iya, yang biasa kalau itu wangi banget pandan itu. Oh, itu namanya musang pandan. Iya. Tapi kan dia kalau udah main morph kan dia udah lebih mahal lah hitungannya gitu. Hmm, Cara supaya harga musang itu mahal diapain tuh? Eh, Perawatannya. Cara agar musang mahal ya, Pak, naik kontes sih. Kalau musangnya menang kontes ya pasti harga juga naik. Tapi kontes tuh sebulan bisa ada berapa kali kira-kira kontes? Nggak nentu, tuh tergantung yang ngadainnya. Nggak nentu. Biasanya itu daerah mana yang ngadain biasanya? Biasanya seluruh Indonesia ngadain kontes musang sih kan, karena udah ada komunitas ya. Lu termasuk masuk komunitas juga? Iya, termasuk gitu. Ada berapa member komunitas lu? Anggotanya? Member di komunitas gua ada 40. 40 orang. Iya. Sebanyak itu lu pada kenal semua orang-orangnya? Tahu belum? Alhamdulillah pada kenal. Paling jauh dari daerah mana tuh orang komunitas lu? Karena gua kan Jakarta menyeluruh ya. Paling jauh ya paling dari utara. Jakarta Utara. Oh, berarti Jabodetabek doang. Jakarta doang gua. Oh, Jakarta doang. Tapi kan rumah lu di Ciputat. Ya kan gua perbatasan hitungannya, Jak. Tangsel Jaksel. Gitu.
Terus selain ngurus musang nih, apalagi aktivitas lu? Aktivitas gue paling kuliah gitu kan, terus sama apa namanya, narik, sama Nah, ya narik itu apaan ngurus tuh? musang ya udah. Narik apaan? Narik ojol tapi yang makanannya doang kita, yang food. Hmm, sama kayak gitu, gue juga waktu itu kayak gitu. Hmm. Lu waktu itu pernah jadi ini ya, pengurus BEM kalau nggak salah. Alhamdulillah pernah, cuman ngejabat setahun doang. Bidang apaan tuh kalau boleh tahu? Gua masuk ke bidang 5, bidang seni budaya dan olahraga. Apa aja tuh proker yang waktu lu jalan waktu itu? Waktu itu proker yang gue jalanin waktu itu psikologi festival sambil Psikologi milad festival. psikologi Itu UAMKA. festival apa aja tuh? Ya kita waktu itu tuh niatnya ngadain acaranya itu kayak lomba futsal, lomba basket, lomba badminton gitu kan. Hmm, itu tapi banyak tuh pengikutnya yang lomba. Pengikutnya ya begitu dah. Ini kan lu, Kan itu gabungan juga waktu itu kan, acaranya juga sama IMM. oh iya ya, iya sih bener juga. Tapi ini waktu itu lu ngejabat di BEM nih, kan gue juga ngejabat di MM. Mau Iya. nanya di sisi di sisi lu nih, kan lu BEM nih, lu kan sibuk sambil melihara musang, terus narik sopiput, terus jadi pengurus BEM. Salah satu masalah terbesar lu tuh apa sih dari situ tuh? Paling manajemen waktu ya, yang susah mah ngebagi waktunya. Kadang kalau misalnya kita sibuk juga ada, maksudnya kalau kita sibuk juga sibuk sama BEM, kuliah kan, mau nggak mau harus prioritas kuliah, tapi kan musang juga harus dikasih pakan, harus dini itu gitu kan. Nah, cara lu mengutamakan waktu tuh gimana? Kan lu di BEM nih, BEM kan gua perhatiin nih sibuk banget BEM. Tiap hari kerjanya rapat mulu. Sedangkan musang lu tuh ibarat kata jadi prioritas lu buat nambahin uang saku. Sedangkan lu tuh harus diutamakan BEM, padahal uang saku lu ada di musang buat tambahan uang jajan lu. Tuh gimana cara lu mengutamakan waktunya itu? Ya yang pertama ya, kalau untuk untuk breedingan kan kita kan juga punya kiper kan yang ngejagain musangnya sendiri. Nah kalau untuk BEM gue lebih prioritasin ke kuliah, karena biar punya pengalaman juga, kuliah nggak sembarang kuliah kan gitu, biar ada pengalamannya juga, biar punya soft skill lah Berarti mana gitu. kipernya itu siapa lu? Terus dibayar atau enggak dia? Kalau kipernya itu ada maksudnya kipernya itu satu, yang satunya lagi tuh kayak bocah-bocahan gue piket gitu. Ah, berarti itu dari komunitas juga ya, termasuk dari komunitas juga ya? Iya, Bukan. iya bisa dibilang gitu. Gue mau nanya soal lu di BEM nih. Ah, di BEM lu pernah ngerasa hal-hal nggak enak nggak sih waktu lu ngajak? Nggak enak kan maksudnya? Ada perasaan-perasaan yang negatif nggak sih di perasaan lu gitu yang lu rasain? Ya pasti kalau kita ikut organisasi pasti yang nggak muna lah, ada enak ada nggak enak ya kan, pasti ada. Tapi kan tergantung dari kitanya sendiri bisa ngehandle apa enggaknya. Kalau nggak enak di BEM ya karena tugasnya malah makin jadi banyak sama tugas kuliah gitu kan, ikut organisasi mah. Ah, perasaan seperti itu muncul ketika Ketika apa? perasaan-perasaan yang negatif gitu muncul ketika lu sedang apa gitu? Ya paling kalau misalnya gue lagi ngerjain, maksudnya
lagi ngerjain tugas nih, ntar dari BEM dapat info untuk apa revisi revisi tor atau apa gitu kan, revisi file-file kayak gitu. Tapi sama ngejabat tuh ngerasa lancar atau ngerasa tersendak sih yang lu rasa gitu dalam hati lu pribadi? Gua kalau kalau misalnya gua maksudnya kalau misalnya gua mau misalnya tersendak nih, gua mau refreshing dulu gitu, gue bilang dulu tar dulu, gue nggak mau diganggu, gue mau gini 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 dulu gitu, kan bakal balik lagi gitu. Oh, dan sekian cerita lu itu tuh menurut lu nih, hidup akan baik ketika lu lagi lu ngapain gitu? Ya hidup akan baik ketika gue maksudnya menjadi diri gue sendiri, maksudnya nggak menjadi orang lain gitu, nggak ngikut-ngikut sama. Maksudnya jadi diri lu sendiri tuh seperti apa? Ya gue ngelakuin sesuai langkah yang gue lakuin, maksudnya yang maksudnya kemauan diri gue sendiri. Misalnya gue mau melangkah, misalnya gue mau ngambil kerjaan nih, nah itu sesuai kemauan gue, bukan sesuai paksaan orang lain gitu. Hmm, emang tujuan hidup lu tuh lu mau bawa ke arah mana? Ya yang pasti mah tujuan hidup gue mah sukses lah, nggak muna, namanya juga orang. Tujuan hidup mah pasti sukses. Ketika lu ngejabat BEM, lu punya rasa cemas nggak sih terhadap nilai tugas kuliah lu, bahkan peliharaan musak lu gitu yang suka nggak kontrol? Ada nggak sih rasa cemasnya? Rasa cemas paling tugasnya jadi double ya, itu membuat rasa cemas. Karena kan jeleknya gue tuh kadang males gitu ngulur-ngulur waktu gitu gitu. Jadi gue mau nggak mau, Dari sekian iya jadi gue mau nggak mau juga harus harus apa namanya, harus bener-bener dah gitu pokoknya manajemen waktunya gitu. uh, dari sekian teman-teman lu di BEM, ada nggak sih yang nggak lu sukain gitu? Di BEM ya, menurut gue sukain pasti Iya. ada, pasti pasti ada, tapi beda-beda orang. Maksudnya ntar nggak suka sama dia tapi besoknya baikan, maksudnya gitu. Adalah konflik dalam organisasi, pasti ada lah, ada aja. Tapi kan ntar besoknya juga baikan, ntar juga gantian lagi nih siapa yang gak gue suka gitu kan, tergantung tergantung apa yang dipermasalahinnya dulu gitu kalau dalam organisasi mah. Tapi cara lu menanggapi teman lu yang menurut lu nggak suka itu gimana, cara lu menanggapi? Ya gue bersikap baik aja, maksudnya bersikap biasa kayak biasanya gitu, nggak nggak terlalu berlebihan. Misalnya gue nggak suka sama dia nih, gue harus kayak gini, nggak gitu. Bersikap kayak orang biasa aja, kayak temen lah gitu. Tapi oh cukup tahu dia kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Yang paling orang sukain dari diri lu tuh apa? Entah dari IBEM, entah dari komunitas musang lu tuh apa? Nggak tahu dah, gue kagak tahu orang juga kalau suka sama gue kagak pernah ngomong sama gue. Bingung Ya, tapi ada nggak sih salah satu orang yang mempercayain lu gitu buat memegang salah satu kepercayaan? Misalnya lu ahli di musang nih, ada orang yang percaya ngehandle musangnya ke lu gitu, ada nggak sih? Ada, pasti ada. Kayak misalnya bapak-bapak tuh 80 tahun kan waktu itu suruh nyariin musang bagus, dia asal ngasih duit ke gua berapa juta tuh, 3 juta gitu kan, gue cariin yang bagus gitu.
Tapi ya di BEM juga gitu, karena tugas gua kan, karena tugas mungkin dia percaya bahwa gua bisa ngerjain, aja gua kerjain gitu, dikasih tugas berat kan gitu. Tapi dapat tuh musangnya itu. Alhamdulillah dapet. Dapat berapa ekor dari 3 juta itu? Dapat 2 ekor waktu itu. 2 ekor. Iya, Ukuran size apa? Usianya berapa? usianya baby 1 sama dewasa 1 waktu itu. Emang kalau musang di dewasa harganya berapa satunya? Tergantung, kadang juga musang baby, pokoknya tergantung kualitas si musangnya juga sama jenis musangnya. Tergantung, maksudnya malah ada yang mahalan baby daripada yang dewasa gitu. Tergantung kualitas si musangnya, jenis musangnya, nggak bisa dipukul. Oh iya nih, Nggak bisa dipukul rata harganya. Apaan? Gue kemarin sempet merhatiin status WA lu, bahkan IG lu. Lu kayaknya lagi galau ya, habis putus cinta. Waduh, bisa dibilang begitu sih bang. Itu karena apa itu? Coba dong, bisa kali diceritain sedikit. Ya gimana, namanya juga percintaan ya kan, gak ada yang kita tahu kan. Ya kan kita juga kejalanin, kayak misalnya gini, coba dah lu jalanin hubungan sampai bertahun-tahun terus putus gitu kan, ternyata pisah lah sama pasangan lu pasti juga galau lah gitu kan, kena lah di hati gitu. Emang kalau boleh tahu udah berapa lama tuh sama sebelumnya? Kalau dibilang berapa lama, ya lumayan lama lah, dari kan mulai dari kenalan dari SMA gitu kan, dari kelas 1 SMA, boleh deket dari kelas 1 SMA sampai semester 6, mau masuk semester 6 kemarin kan, tuh lumayan lama lah, pokoknya 5 tahunan. Masya Allah, lama sekali itu. Tapi gimana tuh? Masih berhubungan baik nggak, Chat, sama dia walaupun udah putus? Berhubungan baik ya cuman sebatas saya hello aja sih. Tapi belakangan ini dia pernah ngechat apa masih chatan? Enggak, maksudnya udah jarang ngechat, tapi kan dia masih stalking gitu. Oh gitu. Berarti kenal dari kelas 1 SMA. Iya. Nah, terus sekarang apa yang lu ketahui tentang dia sekarang? Apakah dia udah punya cowok lagi atau belum? Ya setahu gua, karena dia juga punya IG kan, punya media sosial gitu kan, ya dia udah punya cowok, maksudnya pasang status dia gitu kan. Ya gue cukup kayak gitu, ya udah gue cuma bersikap kayak gitu doang, nggak berlebihan sih. Tapi cowoknya Apaan Jak? emang lu sebelumnya lu tahu cowoknya itu orang mana, tahu orang baik-baik atau bukan, lu tahu kok nggak? Gue nggak kenal Jak cowoknya orang mana. Yang pasti mah ya udah, dia udah punya cowok juga, gue kagak ngurus, kagak ngikutin banget kehidupan dia sih. Ya udah, lagi juga bukan siapa-siapa gue lagi. Emang awal mulanya tuh bisa kenapa bisa berpisah gitu? Aduh, Gara-gara dia duluan atau lu duluan? nggak tahu dah Jak, pokoknya itu gue selama 3 bulan tuh gue udah kagak pernah ketemu lagi gitu. Selama 3 bulan tuh nggak ketemu? Ya 3 bulan terakhir sebelum gue pisah tuh, maksudnya gue kagak pernah ketemu lagi sama dia. Tapi sekarang lu gimana tuh? Lu sekarang masih sendiri atau udah ada yang baru? Alhamdulillah sendiri lebih enak Jak, kayaknya Jak. Alhamdulillah sendiri lebih enak ternyata, maksudnya hidup gue gak ada yang ngatur gitu kan. Emang apa yang lu rasain dari waktu punya pacar sampai sekarang nih, apa yang lu rasain? Kalau punya pacar nggak enaknya itu ya kita kemana-mana kayak diatur gitu, padahal belum menjadi istri, belum nikah, tapi udah berani ngatur, maksudnya gitu. Kayak misalnya gimana ya, mau main gitu kan harus izin dulu, udah kayak satpam ya kan. Iya
sih emang benar. Ya, sekarang mah sendiri mah enak, bebas gitu. Oh iya benar sih. Tapi sekarang lu masih ada rasa-rasa rindu nggak sama dia gitu? Ya namanya manusia aja, rindu pasti ada, tapi kan nggak maksudnya nggak berlebihan gitu. Ya udah cukup dipendem aja gitu. Nah kan itu kan lu pendem nih ya, emang nggak nyakitin diri lu sendiri gitu? Enggak, ntar kan kalau misalnya cuma dipendem doang, ntar kan lama-lama juga misalnya ntar kayak misalnya ada teman-teman gue main gitu, ajak main, ya udah ntar juga hilang sendiri gitu. Paling cuma sehari udah ntar juga hilang sendiri gitu. Tapi lu punya feeling gak sih kalau mantan lu ini masih berharap banget sama lu, bahkan dia nyetakin lu mulu gitu? Nggak tahu dah gue, itu mah urusan dia sama yang di atas, bukan urusan gue. Kalau gue ya ngurusin hidup gue ya, biar lebih bener lagi dah pokoknya. Gitu. Tapi sebelumnya nih, mohon maaf nih, sebelum berpisah nih, sedekat apa lu sama keluarganya gitu? Ya dibilang sedekat apa ya pasti ya udah deket lah, udah kenal keluarganya, maksudnya seluk beluknya kayak gimana udah kenal. Dia juga sebaliknya juga udah kenal sama keluarga gue juga gitu kan. Ya tapi mau gimana, bukan jodoh kali gitu kan. Tapi sekarang setelah berpisah nih, lu benci gak sama dia atau enggak? Enggak, tapi gue sekarang maksudnya lebih hati-hati aja sih, maksudnya biar kagak kejadian kayak gitu. Hati-hati dari segi omongan juga kan, harus hati-hati kan. Kalau dulu sama dia kan asal nyeplos aja, maksudnya namanya juga udah kenal lama kan dari SMA ya. Tapi sekarang mah gue lebih lebih teliti lah maksudnya gitu. Tapi lu udah rasa trauma gak sih selama ini nih, kan lu udah 5 tahun bersama nih, terus tiba-tiba putus, lu ada rasa trauma gak sih buat deket sama cewek lagi gitu? Trauma mah enggak, tapi lebih hati-hati aja sih gitu. Kayak misalnya kita mau, wah ini cewek cakep nih gitu kan, nggak langsung bersikap minta nomor WA nya gini ngechatin, enggak ya. Tapi kita lebih nilai dulu tuh dia kayak gimana, sekalipun chatan juga nilai dulu orangnya kayak gimana gitu kan, dari tata cara ngomongnya, sikapnya gitu kan. Meskipun awal-awal baik mas, pastilah orang juga kalau pertama kali ketemu pasti awal-awal baik, belum ketahuan aslinya kayak gimana gitu kan. Nah kan ya udah kita tahu ntar sikapnya kayak gimana gitu. Tapi ini sebelum terjadinya berpisah seperti ini nih, sebelumnya pernah nggak sih kejadian kayak gini tapi putus nyambung gitu? Pasti pernah. Ibaratkan bukan putus nyambung ya, tapi ngilang nggak ada kabar tuh sering. Justru dari guanya itu kalau ngilang nggak ada kabar mah. Begitu. Tapi cara lu memperbaikinya tuh waktu itu seperti apa? Ya, minta maaf mau nggak mau, karena kalau kita yang salah kita minta maaf. Lalu kejadian sekarang nih sampai berpisah beneran, kenapa kalian berdua nggak saling memaafkan gitu? Kayak seperti sebelumnya. Ya gimana, namanya juga emang udah dari keduanya juga pengen pisah kan gitu. Dari keduanya apa dari salah satunya? Dari salah satunya juga, tapi kan dia udah punya yang lain, ya udah ngapain juga dia harus diperjuangin gitu. Ibaratnya gini, mau lu pegang sosmednya, mau lu kenal keluarganya juga, kalau emang dia bukan jodoh lu ya nggak bisa dipaksain juga gitu. Ya udah, berarti emang jodoh mah Allah yang ngatur udah selalu. Iya. Kalau yang mah gak bakal berpisah. Tapi sekarang nggak ada cewek yang lu deketin lagi?
Cuma sebatas teman paling, nggak lebih. Masa Iya, kita kan paling cuma sebatas teman, kayak teman kampus gitu kan. ada berapa cewek yang lu deketin sekarang? Temen, kalau misalnya ngedeketin mah enggak, tapi cuma temen doang gitu, temen 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 main, teman kampus gitu doang, nggak sampai berlebihan. Oh gitu. Teman kampusnya ada tingkat atau sangkatan? Sangkatan jarang punya temen kampus cewek di tingkat, nggak punya malah gua. Oh, siapa tuh yang sangkatan? Ada dah, banyak juga. Kalau sangkatan mah masa sebutin satu Udah. temen temen Abang, sangkatan. abang, abang ganteng mah beda dah. Kan lu juga Ganteng dari Ciputat. Sandratex, buat Sandratex. berarti berarti sekarang mantan lu itu dia kerja atau kuliah? kuliah dia. Di dekat rumah lu kuliahnya apa di mana? Kuliahnya di salah satu universitas yang di Pamulang tuh, jurusannya farmasi. Berarti dekat dari rumah lu ya? Ya lumayan dah, 15 menitan paling dari sini mah. Nih kan dia sempat stalkin lu tuh. Emang lu nggak ada niatan buat ngehubungin dia gitu buat? Enggak sih, ngapain dihubungin lagi juga, bukan urusan gue lagi maksudnya gitu. Tapi gue dulu story WA lu tuh ada cewek baru, itu anak mana? Temen itu belum belum lama kenal, baru jadi temen. Anak mana itu? Kayak udah deket amat sampai pernah diajak jalan-jalan juga kayaknya. Iya tuh cuma temen, maksudnya temen main gitu kan. Oh tapi kok ngomongnya aku kamu sih, gue perhatiin. Itu mah dia anak sono, maksudnya anak Pondok Cabe. Pondok Jawa ya, ke rumah gue dong. Iya lumayan dah. Dari rumah gue cuma 7 menit paling. Gimana sikapnya dari yang baru sama yang sebelumnya, masih bagusan yang mana? Ya karena masih awal-awal ya, dibilang kalau masih awal-awal mah semua orang masih awal-awal mah pasti bersikapnya baik Jak, tapi kan nggak tahu tertutup ke depannya. Iya. Makanya nggak mau dibawa serius dulu gitu kan. Iya benar. Ya semoga dapat yang terbaik deh lo sama yang sekarang nih. Dibilang cuma teman. Yang penting mah kudu sabar dah. Iya tuh harus sabar mah utama. Kudu sabar, terus kalau punya masalah tuh harus ada yang ngalah ya pokoknya. Iya. Jangan pada keras kepala. Emang harus salah satu harus ada yang ngalah sih, kalau nggak ada yang ngalah mah jadi batu. Iya susah kalau nggak ada yang ngalah, susah udah. Bener. Yang penting mah kita mah sebagai cowok nih, walaupun kagak salah juga udah minta maaf aja dah. Cowok mah serba salah pokoknya. Iya pokoknya cowok tuh itu mah tergantung dari ceweknya kayak gimana. Iya benar. Ya udah ya. Thank you nih Wan. Oke Jaki, sama-sama. Oke, sorry nih ya ganggu malam-malam. Yoi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.